Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rafli Ilham Utomo dari kelas 11 IPA 1 SMA Citra Islami. Nah, kali ini Rafli akan membahas tentang sebuah materi yang berjudul Sejarah Perang Bali. Nah, mungkin beberapa teman-teman udah ada yang tahu ya apa yang bakalan kita bahas. Yup, betul sekali. Hari ini kita akan membahas tentang perlawanan rakyat Bali menghadapi bangsa Belanda. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, di sini Rafli bakalan menjelaskan kronologi perang Bali dari awal sampai akhirnya Bali dikuasai oleh Belanda secara umum. Nah, pada tahun 1841, Belanda ingin menguasai Bali dengan mengadakan perjanjian nih teman-teman. Nah, jadi karena Belanda memang bangsa yang licik, jadi agar mereka dapat menguasai Bali dengan mudah, maka dibuatlah manipulasi terhadap kerajaan Bali dengan mengadakan sebuah perjanjian politik. Lanjut, pada tahun 1844, kapal Belanda terdampar di Bali dan dikenakan hukum tahan karang. Namun, Belanda menolak hukum tersebut. Nah, hukum tahan karang itu apa sih? Nanti kita jelaskan ya di slide berikutnya. Jadi, hukum tahan karang membuat Belanda sangat dirugikan dan Belanda berusaha untuk membebaskan diri dari hukum tersebut dengan mengadakan perjanjian dan tuntutan kepada kerajaan Bali. Lanjut ke 1846, Belanda menyerang Bali Utara dan memaksa Raja Buleleng menandatangani perjanjian damai dengan Belanda. Nah, disinilah awal mula perang tersebut terjadi. Karena Belanda menyerang Bali Utara dan memaksa Raja Buleleng, maka rakyat Bali sangat marah kepada sikap Belanda yang sewenang-wenang terhadap raja dan timbullah perlawanan antar kedua pihak tersebut. Lanjut lagi, pada tahun 1848, para raja-raja Bali tidak lagi mematuhi kehendak Belanda dan beberapa kerajaan bersiap menghadapi Belanda. Nah, karena sikap Belanda tadi yang sewenang-wenang, maka raja-raja Bali ini tidak lagi ingin mematuhi kehendak Belanda. Dan pada tahun 1849, akhirnya Belanda mengirim pasukan mereka dari Batavia datang dan menyerbu pantai Buleleng dan berhasil menguasai benteng Jagaraga. Nah, jadi pada saat itu Belanda mengirim pasukan terbesarnya untuk menyerang Bali dan ternyata berhasil menguasai benteng Jagaraga. Maklum lah ya teman-teman, karena pada saat itu Belanda mungkin persenjataan lebih maju daripada kerajaan-kerajaan Bali. Nah, pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1905, seluruh Bali berhasil dikuasai oleh Belanda. Nah, itu tadi kronologinya. Lanjut kita masuk ke latar belakang. Nah, apa sih latar belakang Belanda dan rakyat Bali melakukan perlawanan? Nah, jadi poin pertama adalah hukum tahan karang yang diperlakukan para raja-raja Bali yang membuat Belanda merasa dirugikan. Nah, di sini Rafli mau jelaskan ya hukum tahan karang itu apa. Jadi hukum tahan karang adalah sebuah hukum di mana pada saat kapal bangsa asing terdampar di Bali, maka kerajaan-kerajaan Bali dapat mengklaim kapal tersebut beserta muatannya. Dan itu pada saat itu bertepatan kapal Belanda terdampar di Bali dan diberlakukan hukum tersebut. Namun karena merasa dirugikan, Belanda menolak hukum tersebut dengan mengajukan sebuah tuntutan-tuntutan kepada kerajaan Bali. Yang kedua, Belanda ingin menguasai Bali dengan modus menjalin hubungan politik dengan raja-raja Bali. Seperti yang sudah Raffi jelaskan pada kronologi sebelumnya, jadi Belanda ini ingin menguasai Bali dengan modus menjalin hubungan politik. Jadi di balik hubungan politik tersebut tersimpan niat jahat Belanda untuk menguasai Pulau Bali. Kalau kata pepatah ngomongnya serigala berbulu domba, seperti itu. Kita lanjut ya teman-teman ke poin ketiga, ada karena Belanda geram akan usahanya yang selalu gagal akibat adanya hukum tahan karang dan penolakan tuntutan oleh raja-raja Bali. Nah, jadi pada poin ketiga ini dijelaskan bahwa latar belakang terjadinya perang karena Belanda sudah sangat geram sekali nih dengan kerajaan Bali yang selalu menolak tuntutan-tuntutan oleh
yang diajukan oleh Belanda, dan juga karena hukum Tan Karang tersebut yang menyusahkan Belanda untuk sampai ke Bali. Nah, perlu diketahui bahwa tuntutan yang dilakukan Belanda merupakan tuntutan yang tidak sewajarnya dilemparkan kepada kerajaan Bali, karena isi tuntutan tersebut merupakan sebagian besar seperti penghapusan hukum Tan Karang dan pembebasan bangsa Belanda dari hukum Tan Karang tersebut. Namun ditolak oleh kerajaan Bali karena hukum tersebut merupakan hukum yang sepertinya sakral bagi kerajaan-kerajaan Bali dan susah untuk dihapus ya teman-teman. Kita lanjut ke poin keempat. Karena semua tuntutan Belanda ditolak, pada tahun 1846 Belanda menyerang Bali Utara dan memaksa Raja Buleleng untuk menandatangani perjanjian perdamaian. Nah, perang-perang Bali terjadi dan pecah karena pada tahun ini, tahun 1846, karena Belanda menyerang Bali Utara, di mana di situ merupakan daerah kekuasaan kerajaan Buleleng. Dan juga Belanda memaksa Raja Buleleng untuk menandatangani perjanjian perdamaian. Dan namun ditolak juga oleh Raja Buleleng karena sangat merendahkan Raja Buleleng, di mana isi perjanjian tersebut seperti pembongkaran benteng kerajaan Buleleng, dan juga Raja Buleleng diharuskan untuk menyediakan tempat untuk pasukan Belanda di kawasan Buleleng. Dan juga yang paling sangat memberatkan dan merendahkan Raja Buleleng yaitu semua biaya perang yang terjadi pada tahun 1846 dibebankan kepada Raja Buleleng dan membuat para rakyat marah besar kepada Belanda. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, teman-teman. Nah, macam-macam perang Bali. Nah, di sini pada tahun 1846 Perang Bali I terjadi. Nah, Belanda ini mengerahkan 1.700 pasukan melawan Bali, namun usaha mereka ternyata gagal. Bali melancarkan aksinya lagi nih pada tahun 1848 dengan nama perang ini yaitu Perang Bali II. Nah, pada saat itu Bali dipimpin oleh I Gesti Ketut Jelantik di Benteng Jagaraga dan berhasil mengalahkan Belanda. Nah, karena perang ini terjadi di Benteng Jagaraga, maka perang tersebut dinamakan Perang Jagaraga I. Dilanjutkan pada tahun 1849 yang bernama Perang Bali Ketiga, Belanda mengerahkan pasukan yang sangat besar kepada Bali, yaitu berjumlah 4.700 pasukan dari darat dan laut yang dibagi oleh 3 koloni. Nah, setiap koloni ini dipimpin oleh jenderal-jenderal perang Belanda yang sangat handal ya teman-teman. Dan perang ini terjadi selama 2 hari 2 malam pada tanggal 15 sampai 16 April 1849. Dan Belanda berhasil menaklukkan Benteng Jagaraga. Dan juga perang ini disebut dengan Perang Jagaraga II. Nah, yang telah dijelaskan tadi merupakan perang-perang utama perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda. Namun, pada 1858 sampai 1868 ternyata terjadi juga nih teman-teman perang yang dipimpin oleh beberapa jenderal Bali dan didukung oleh rakyat Bali melawan Belanda. Namun, usaha mereka ternyata sia-sia dan pada tahun 1905, tepatnya pada awal abad ke-20, akhirnya seluruh Bali berhasil dikuasai oleh Belanda dan kerajaan-kerajaan Bali wajib tunduk kepada Belanda. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pasca perang tadi, terdapat nih dampak-dampak perang Bali terhadap bidang sosial, politik, dan ekonomi. Kita bahas di bidang sosial dulu ya teman-teman. Jadi pada bidang sosial ini banyak tatanan sosial yang dirubah oleh Belanda, termasuk dihapuskannya adat sute pada upacara ngaben. Nah, pada upacara ngaben ini terdapat sebuah adat yaitu adat sute yang dihapus oleh Belanda, dan dinilai Belanda adat tersebut merupakan adat yang tidak berperi kemanusiaan sehingga Belanda harus menghapusnya.
Yang kedua yaitu bidang politik. Nomor 1, dikuasainya Pulau Bali oleh Belanda. Nah, dikuasainya Pulau Bali ini akibat kekalahan rakyat Bali dan kerajaan-kerajaan Bali dalam mengusir Belanda. Nomor 2, berkurangnya kekuasaan raja pada kerajaan, bahkan raja dapat dikatakan menjadi bawahan Belanda. Nah, akibat yang paling dominan dari perang ini yaitu kekuasaan raja ini bukan merupakan kekuasaan tertinggi lagi teman-teman di kerajaannya, namun kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintahan Belanda. Dan ini sangat terlihat sekali ya, bahwa raja di mana yang notabene menjadi pemimpin sebuah wilayah malah menjadi bawahan pemerintah Belanda. Dan ini merupakan dampak yang sangat amat terlihat sekali dalam bidang politik. Nah, yang ketiga maksud saya, pada bidang ekonomi. Nah, dikuasainya monopoli perdagangan di Bali karena Bali merupakan daerah yang sangat strategis yang banyak dikunjungi bangsa asing. Nah, jadi karena Belanda berhasil menguasai Bali dan juga Bali merupakan daerah yang sangat strategis dan dikunjungi banyak bangsa asing, maka Belanda melakukan monopoli perdagangan di Bali dan akhirnya membuat rakyat Bali merasa sangat dirugikan. Oke. Nah, itulah penjelasan Perang Bali mulai dari kronologi, latar belakang, perang-perang yang terjadi dan juga dampak pasca Perang Bali yang dapat Raffi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.